Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Seperti orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan menonjolkan tentang kasih. Kasih yang merupakan ciri khas orang Kristen. Kasih yang merupakan hasil dari pergumulan iman, membuahkan cinta, kasih, perhatian, dan ketulusan terhadap banyak orang. Dan itulah dicontohkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud dan tujuan Yohanes dalam menulis surat ini adalah dua hal. Yang pertama, untuk membeberkan dan menyangkal doktrin dan etika yang salah dari guru-guru palsu pada saat itu. Yang kedua, untuk menasehati anak-anak rohaninya atau jemaat agar mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita yang penuh dengan kasih. Itu maksud dan tujuannya, dan itu ada di dalam kasih 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 16 yang kita baca tadi. Maka itu apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan untuk hidup saling mengasihi. Pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen merupakan tubuh Kristus. Maka itu tubuh satu dengan yang lain tidak mungkin saling menyakiti. Tubuh satu dengan yang lain pasti saling merasa. Ada yang sakit, maka yang satu akan juga merasakan sakitnya. Satu sukacita, maka tubuh yang lain pun merasakan sukacita. Maka itu dalam satu persekutuan, dalam satu tubuh Kristus harus dipenuhi dengan rasa kasih. Sehati sepikir, seia sekata dalam melakukan segala bentuk perbuatan-perbuatan kasih di tengah-tengah dunia ini. Makanya itu dunia mengenal orang Kristen sebagai ciri khas utamanya adalah kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya orang Kristen. Bohong kalau orang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, kalau dia tidak melakukan kasih. Sangat benar tingkah laku, perbuatan kasih dilakukan oleh orang Kristen. Maka itu lakukanlah kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dunia membenci kita, karena kita berjalan dalam kebenaran dan dunia berjalan dalam kegelapan.
sehingga kebencian, iri hati, kedengkian akan ada pada dunia ini. Tetaplah melakukan kasih, karena itu yang diinginkan oleh Allah kita. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah siapa tidak hidup dalam kasih, ia tetap di dalam maut. Luar biasa. Ketika kita melakukan kasih, itulah buah dari iman kita mengikut Kristus. Ketika kita tidak melakukan kasih, maka dikatakan ia tetap di dalam maut. Dulu kita hidup dalam kegelapan, maka di dalam Kristus kita diubahkan hidup di dalam terang. Dulu kita hidup dalam maut, maka di dalam Kristus kita hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apabila kita melakukan, mempraktekkan hal-hal kegelapan, mempraktekkan hal-hal kejahatan, maka itu menunjukkan identitas kita hidup di dalam maut. Itu menunjukkan bahwa masa depan kita akan menuju kepada maut. Oleh karena itu, lakukanlah kasih. Sebab hidup ini penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmat. Maka itu lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita lakukan itu, maka kita akan terus hidup, belajar, terlatih, dan berdisiplin diri untuk menunjukkan identitas kita yang adalah hidup dalam kasih, hidup di dalam Kristus, dan menjadi garam terang bagi orang lain. Kerjakan, lakukan, praktekkan. Ada satu ilustrasi di mana satu rombongan melakukan retreat di pinggir pantai. Ketika dia melakukan retreat dengan rangkaian acara-acara yang sudah dimuat dengan baik, tibalah saatnya seorang pendeta berkhotbah tentang kasih. Pendeta ini menunjukkan kasih, memaparkan kasih yang harus dilakukan oleh seluruh jemaat. Namun tiba-tiba di tengah-tengah retreat tersebut terdengarlah ada orang yang minta tolong. Tolong, saya mau tenggelam. Ternyata di pantai tersebut ada orang yang hampir tenggelam dan minta tolong. Lalu mereka semuanya keluar dari tempat itu, mereka semuanya menuju ke tempat untuk menolong orang yang minta tolong tersebut. Maka ada yang berteriak mengatakan, "Ayo berenanglah kemari secepat mungkin supaya engkau selamat." Maka berteriaklah orang yang minta tolong itu mengatakan, "Saya tidak bisa berenang." Kok tidak bisa berenang? Kok main-main di pantai? Kemudian ada lagi jemaat yang lain berkata, "Ini, terimalah buku panduan untuk berenang." Dilemparkanlah buku panduan itu. Namun apa daya, makin ketakutan orang yang minta tolong itu, dan bahkan semakin gelisah menghadapi kesulitannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi tersebut? Yang mau dikatakan adalah kasih itu tidak sebatas untuk didiskusikan, untuk dibicarakan, untuk diseminarkan, tapi dilakukan, dipraktekkan dengan ketulusan, dengan betul-betul seperti yang Kristus lakukan. Karena besar kasih Allah, maka dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Maka selanjutnya Kristus, anaknya yang tunggal ini, memberikan dirinya bagi umat, bagi manusia, menyerahkan nyawanya. Itulah bentuk nyata kasih yang daripada Allah dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu kita contoh. Tulus mengasihi orang lain, menyerahkan apa yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan bahkan persiapkan diri
untuk menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Itulah kasih yang sejati, itulah kasih yang hendaknya kita lakukan, bukan hanya di bibir saja, namun dengan praktek hidup nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita dan dapat melakukan firman-Nya dengan kekuatan daripada Roh Kudus, agar kita menjadi garam terang di tengah-tengah dunia ini yang sedang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan melalui kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.